Verdi Sambo cuma bisa respons begini saat dimarahi hakim sidang perintangan kasus Brigadir J. Kemudian setelah ada laporan dari Arif Rahman, kenapa saudara kemudian memerintahkan itu harus dimusnahkan? Ini kontradiksi. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa perintah saya yang salah di tanggal 13 itulah yang saya harus bertanggungjawabkan. Saudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan atau perintah yang salah? Bukan perintah kedinasan. Itu perintah yang salah. Perintah yang salah. Ya. Kalau perintah yang salah, selaku atasan, pimpinan yang baik, semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harus ditolak. Ya. Tapi saudara juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa tidak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya? Saya sudah sampaikan. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itu bang, salah saya ya. Saya tahu kan apa akibat yang mereka alami. Saya sudah tanpa tedeng aling-aling sidang kode etik, langsung etik langsung melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan. Saudara mengatakan saudara siap bertanggung jawab. Apakah dalam kitab hukum pidana saudara mengetahui ada pertanggungjawaban atasan? Di pidana sebetulnya tidak ada. Tidak ada kan pertanggungjawaban atasan? Itu mungkin di sistem komando, di sistem undang-undang militer atau apa barangkali ditemukan. Iya ya. Mereka kan tahu di situ ada pasal 55 ayat 1 ke 1, perbarengan, naming dan segala macamnya, pembantuan. Makanya saudara dalam memberikan perintah tersebut juga harus benar-benar menyadari apa yang sudah perintahkan, apa akibat yang akan terjadi atas perintah saudara terhadap orang yang juga saudara perintah. Karena juga perintah yang harus dilaksanakan, ini saudara juga pasti mengetahui perintah atasan yang benar memang tidak ada alasan untuk ditolak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Sekarang apa yang terjadi seperti itu? Ya, saya sampaikan saya salah. Tujuan saudara untuk melakukan atau mengamankanlah kata-kata tanda kutip tersebut apa? Kenapa harus diamankan terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung diserahkan ke pihak Polres Jakarta Selatan? Perintah saya waktu itu cek dan amankan. Apa maksud dilakukan pengecekan tersebut? Untuk mengetahui apa yang didapatkan dari CCTV di sekitar rumah. Ya. Kalau seandainya yang didapatkan seperti ternyataannya seperti yang sama-sama kita lihat tadi, ya, yang berbeda dengan apa yang saudara ceritakan sebelumnya. Pada kenyataannya kan sudah memerintahkan itu harus dimusnahkan, dihapuskan. Itu setelah ditonton dan dilihat oleh penyidik. Artinya DVR tersebut barang bukti tersebut, katakanlah kalau dia menjadi barang bukti setelah diserahkan ke apa itu sudah tidak ada lagi rekaman seperti itu. Itu maksud saudara? Saya di awal pada saat tanggal 8 dan tanggal 9 itu belum ada maksud untuk mengamankan apabila memang ada. Karena saya pikir itu tidak menyorot korban pada saat itu. Itu saya berpikirnya seperti itu, sehingga saya natural saja untuk memerintahkan mereka mengecek, dan sebenarnya saya terlalu percaya diri bahwa CCTV itu tidak menyorot korban setelah saya masuk. Ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada Kamis 22 Desember 2022.
Dalam sidang tersebut, Ferdy Sambo dimarahi hakim ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam agenda sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo bersaksi untuk ketiga anak buah yakni terdakwa ex-Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, ex-Karpri Kadif Propam Polri Cak Putranto, dan ex-Kasubang Griksa Bega Etika Rowa Prof Divisi Propam Polri Baikuni Wibowo. Ferdy Sambo hanya bisa diam termenung dan menjawab bahwa hal yang menimpa para anak buahnya adalah salahnya. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo memberikan perintah kepada anak buahnya di Divisi Propam Polri yang akhirnya merintangi penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J. Perintangan penyidikan ini tak terlepas dari upaya Ferdy Sambo merangkai skenario palsu untuk menutupi kronologi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Sebagaimana diketahui bahwa Brigadir J merupakan korban dari kasus pembunuhan berencana di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polres Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Namun untuk menutupi hal tersebut, Ferdy Sambo menyusun skenario bahwa Brigadir tewas akibat terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer. Di tengah penyidikan, Baradae kemudian membongkar bahwa Brigadir J tewas bukan akibat saling tembak, melainkan ditembak atas perintah Ferdy Sambo. Ferdy Sambo diketahui juga memerintahkan para terdakwa kasus perintangan penyidikan untuk mengamankan dekoder CCTV di sekitar tempat kejadian perkara hingga menghapus rekamannya. Akibat perintah Ferdy Sambo tersebut, sejumlah nama anggota Polri pun dipecat dan menjadi terdakwa perintangan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J. Ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam sidang tersebut, Ferdy Sambo dimarahi hakim ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam agenda sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo bersaksi untuk ketiga anak buah yakni terdakwa ex-Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, ex-Karpri Kadif Propam Polri Cak Putranto, dan ex-Kasubang Griksa Bega Etika Rowa Prof Divisi Propam Polri Baikuni Wibowo. Ferdy Sambo hanya bisa diam termenung dan menjawab bahwa hal yang menimpa para anak buahnya adalah salahnya.